Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kerasa nih kita udah mau menyambut bulan Ramadan lagi. Besok kita juga udah mulai taraweh ya, udah mulai puasa, sahur segala macem. Mungkin saya nggak usah banyak basa-basi dulu ya. Sekarang itu saya lagi antusias banget untuk bahas satu buah parfum yang keren sih. Ini banyak parfum dupes, parfum clone tuh yang kayaknya ngeracunin pikiran saya untuk beli gitu kan. Ya jadi apa ya, jadi kalau mau beli parfum designer tuh kayak entar dulu deh, gue pengen cobain dulu nih dupes parfum gitu kan, clone parfum dari brand designer tersebut. Ya kan lumayan buat daily use gitu kan, daripada beli yang full bottle dari parfum desainernya gitu kan. Tapi ini kembali lagi ke keputusan masing-masing ya. Sah-sah aja kalau kalian pengen beli parfum desainernya langsung yang originalnya gitu kan. Kalian mau beli dupes atau clone-nya juga silahkan. Bahkan kalau misalkan kalian mau beli parfum inspired gitu ya, atau mungkin parfum refill gitu kan, ya sah-sah aja, nggak ada yang salah. Yang penting intinya kita sama-sama mewangikan diri ya. Oke, langsung aja saya mau bahas ini dupes atau brand parfum dari si Viktor & Rolf yang Spice Bomb Extreme. Cuman ini adalah dari si Fragrance World yang Mark and Victor Eau de Spice ya, Extreme. Ini ternyata botolnya dia tembus pandang loh, walaupun warnanya hitam pekat ya, tapi dia bukan yang nggak tembus pandang. Ini botol tembus pandang ya. Detailnya kayak gimana kita bahas sekarang. Jujur saya belum pernah sniff nih untuk yang brand desainernya si Mark and brandnya si Viktor & Rolf yang Spice Bomb Extreme. Ini saya berpatokan hanya dari penciuman saya dari si Mark and Victor Extreme itu kan. Sebetulnya saya udah sniff tadi sebelum saya mulai untuk nyium sampai ke dry down-nya. Mungkin saya pengen kasih lihat teman-teman juga spraynya kayak gimana ya. Spraynya bagus banget untuk harga segini. Ini keren spraynya. Wanginya juga kayaknya emang nggak salah beli nih. Saya beli secara blind buy. Saya belum pernah tahu si Viktor & Rolf Spice Bomb kayak gimana. Terus saya juga belum pernah nyoba dekannya sama sekali. Cuman berdasarkan notes accord yang saya baca dari si Viktor & Rolf, kayaknya bakalan cocok nih di saya gitu kan. Pas datang, pas saya sendiri, masya Allah, ini wanginya enak dan saya nggak nyesel sama sekali. Kalau ada lagi mungkin saya akan beli lagi nih gitu kan. Kayaknya jadi bingung mau beli yang originalnya atau beli yang dupes kayak gini. Tapi dari segi packagingnya, dari segi botolnya sih saya lebih suka yang originalnya. Modelnya keren ya, kayak granat gitu ya. Nah, jadi kalian punya gambaran nih kalau wangi yang si Spice Bomb Extreme tuh wanginya seperti ini. Ini wanginya keren gitu kan. Cuman saya cukup amazing juga ya. Hasil penyemprotan di kulit saya sama di pakaian itu agak sedikit berbeda. Kalau di kulit itu saya lebih dapetin rasanya bermain sangat baik gitu kan, dari awal sampai ke dry down-nya. Tapi kalau di pakaian itu saya lebih berasa di akord-akord tertentunya aja gitu kan. Jadi pada saat kalian spray di kulit gitu ya, ini saya bisa berasa nuansa spicy yang hangat ya, bener-bener nih. Makanya namanya juga kalau yang originalnya Spice Bomb ya, bener-bener spicy bomb banget gitu ya. Ya nuansa spicy yang hangat, kesan vanilinya juga ada, terus nuansa kesan ambery gitu kan, sweet. Nah, ada nuansa boozy juga di sini ya, dan juga permainan dari tembakonya pasti. Tapi tembakonya bukan tembakau yang banget tembakau yang pahit yang mungkin nggak semua orang bisa terima. Ini wangi tembakonya tuh yang enak gitu ya. Jadi semua orang juga bisa nerima. Bahkan orang yang nyium wangi saya mungkin nyebutnya Spice Bomb aja kali, soalnya agak susah nih itu Eau de Spice kepanjangan. Spice Bomb clone-nya ini masih bisa diterima orang banyak gitu. Oke, kita bahas note per note-nya ya. Jadi pada saat awal kalian spray, kalian cium wangi pedas itu adalah nuansa emang notes dari tembakau yang kecampur sama notes cumin, kamin
apa yang dibacanya? Cumin. Jadi intinya gini, cumin itu kalau di Indonesia artinya jinten ya. Nuansa tembakau sama kesan pedas dari si jinten ini ya. Oke. Di fase midnya itu baru mulai naik nuansa kesan ada sedikit lavender ya. Kalau saya notice di sini emang ada kesan lavender kecampur sama boozy dari si nuansa whiskey di sini. Nah, di mid ini juga udah mulai naik nih nuansa dari base note-nya itu dari vanili kecampur sama nuansa cinnamon ya. Nah, ini dia wangi penutupnya sih yang menurut saya yang bikin dia keren banget itu kan, karena permainan dari awal sampai akhir itu tetap ngikut gitu kan, tetap berasa spicy, berasa tembakonya, tapi ditambahin kesan boozy, ditambahin kesan si vanilla sama si cinnamonnya ini yang bikin closingan dari parfum ini yang bikin enak banget untuk kita sniff gitu kan. Tapi jujur aja, ini saya agak sedikit kecewa dengan perform awalnya ya, perform awal. Jadi maksudnya apa? Pada saat kalian spray, kalian nggak usah berharap banyak untuk dapetin shades dan projection yang baik. Jujur nih, letoy ini lemah gitu ya, nggak terlalu bikin wah banget gitu kan. Shadesnya pada kalian spray itu kurang lebih 1 jam, mungkin kurang lah ya, 1 jaman, dan itu tidak berpindah ke ruangan yang lain gitu kan, dia cukup bertahan di ruangan itu aja. Dan projectionnya mungkin emang karakter wangi si Spice Bomb aslinya juga mungkin dia wangi yang parfum yang bermain cukup dekat gitu kan, karena projectionnya saya rasain ya 1 jam plus lah, nggak nyampe 2 jam gitu ya. Untuk projection dia cukup bermain lumayan nggak terlalu jauh, tapi dia lebih bermain jarak dekat nih untuk si projectionnya. Tapi dia punya longevity untuk harga 200 ribuan, amazing sih ya. Ini amazing banget menurut saya. Longevity-nya bisa bertahan 8 jam plus gitu kan. Nah, ngidenya pada saat saya beli parfum ini, saya pakai, kok kayaknya enak gitu ya kalau saya kombinasi sama si fragrance world yang Vanilla So Sweet. Ini adalah dupes dari Guerlain yang Spiritus Double Vanille. Saya kombinasin sama ini wanginya keren karena si Vanilla So Sweet ini juga dia kan punya nuansa kesan vanili, terus juga dia kesan amber, dan yang amazingnya dia juga ada berasa kayak smoky, woody, terus juga ada kesan rosy-nya juga ya. Jadi untuk layer pertama saya pakainya ini gimana jadi dia base note, jadi ini di fase openingnya gitu. Jadi saya akan nyemprot ini dulu ya, lalu saya tambahin ini di akhirnya supaya kesannya orang tuh nyium wanginya si Marc Victor Extreme dulu nih, dia menyebar ke permainan spicy-nya, tembakunya segala macam, buzinya, sambil nyerempet pas di bagian akhirnya deh gabung sama si Vanilla So Sweet-nya si fragrance world yang ini. Nah, ini kalau digabung sih wanginya keren banget. Jadi kalau teman-teman yang punya Vanilla So Sweet-nya masih ada, kalian beli ini digabung makin enak banget kayaknya kalau buat salat tarawih, buat habis buka puasa ya malam-malam, keren banget. Apalagi sekarang juga kalau dilihat cuacanya juga mendung-mendung syahdu gitu ya. Jadi kalau kalian bosen dengan wangi yang dia cukup pedas kayak gini ya, mungkin kalian bisa tambahin yang Vanilla So Sweet di titik yang berbeda gitu ya, biar ada nuansa combo atau mungkin layeringnya yang jadinya enak banget nih wanginya, serius. Saya benar-benar enjoy dengan layering yang saya lakuin ini ya. Jadi kalau kembali lagi ke parfum si Eau de Spice Marc and Victor Extreme, apakah ini worth it untuk kalian punya? Worth it banget ya kalau kalian pecinta wangi-wangi spicy, boozy gitu ya, amber, vanilla, sweet. Ini masuk banget, dan kalian juga nggak usah khawatir apakah ini parfum yang manis banget. Enggak, ini pas. Apakah ini wangi yang tembakau banget? Tembakunya juga nggak yang berlebihan, tapi nggak juga kekurangan. Ini bener-bener dia punya perpaduan nose per nose itu saling melengkapinya, keren banget ya. Parfum ini bukan parfum yang versatile tapi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai di pagi, siang, hari itu, selama kalian pakai bukan untuk yang kayak panas-panasan, is okay gitu kan. Walaupun saya pernah nyoba ini di cuaca terik panas, nggak terlalu yang glowing banget, tapi saya sih menghindari ya kalau misalkan untuk kecampur dengan panas keringat, karena karakternya si cumin, si jinten itu
dia emang pahit, asemnya itu kalau misalkan makin kering agak-agak sedikit bau kayak asam keringat, karakter si notes dari Chungmin sama si Jinten atau Jinten itu. Jadi kalau misalkan kalian tambah lagi dengan hawa dari badan kalian, takutnya nggak nyaman aja sih gitu ya. Jadi saya lebih prefer pakai parfum ini pemakaian sore ke malam gitu kan, untuk kalau ketemu orang yang lagi di ruangan ber-AC gitu kan. Nah ini cocok banget gitu ya. Terus ini juga bukan parfum yang unisex gitu kan, jadi ini lebih dominan ke parfum cowok banget. Tapi kalau ya cewek-cewek suka wangi parfum yang cowok ya ini oke lah gitu kan. Tapi ini bukan karakter yang fresh spice, ini lebih nuansa ya, dia warm, pahit gitu ya, boozy ya, kalian bisa bayangin sendiri lah gitu. Dan untuk acara-acara juga ini mungkin lebih kayak untuk ngedate, acara formal gitu kan. Dan pastinya si Eau de Spice Mark and Victor atau mungkin Victor and Rolf yang Spice Bomb Extreme ya, itu bisa banget kalian jadiin signature scent gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mungkin pengen dapat performance yang, saya juga nggak tahu ya, mungkin si Victor and Rolf yang Spice Bomb Extreme itu performance lebih baik daripada yang dupes yang ini, saya juga nggak tahu. Biasanya sih kan kalau yang originalnya itu pasti selalu lebih baik gitu kan ya. Mungkin nanti kita coba beli dekannya dulu aja ya. Dan untuk link pembeliannya udah saya taruh di link deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim sekalian. Mohon maaf lahir batin.